Setiap amal ibadah adalah miliknya, kecuali puasa. Puasa adalah milikku, maka akulah yang akan membalasnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hanya Allah lah yang telah memberikan kita sehat dan nikmat sehingga kita dipertemukan kembali dengan puasa Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa. Bahkan bulan Ramadan Allah telah memuliakan dibanding dengan bulan yang lainnya. Bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa. Bahkan Allah telah memuliakan bulan Ramadan karena di bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan berkah dan ampunan bagi orang yang melaksanakan puasa. Bulan Ramadan juga bulan yang penuh dengan ujian dan gemblengan mental, di mana di bulan Ramadan kita berusaha menahan lapar, menahan haus, dan juga menahan dari hal-hal yang dapat merusak pahala puasa, bahkan dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Dalam suatu hadis Rasulullah bersabda, Allah telah berfirman, setiap amal ibadah adalah miliknya kecuali puasa. Puasa adalah milikku, maka akulah yang akan membalasnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Begitu istimewanya puasa, sehingga kita harus benar-benar bagaimana bisa menjaga agar puasa kita tidak rusak pahalanya, bahkan tidak sampai batal. Salah satu hal yang harus kita jaga dari diri kita adalah lisan kita. Kenapa? Karena lisan kita tidak bertulang. Lidah kita tidak bertulang. Kadang saat lisan kita tidak terjaga, maka akan mengantarkan keburukan pada diri kita. Maka Nabi mengingatkan, salah satu yang dapat menyelamatkan kita di antaranya adalah menjaga lisannya. Salamatul insan fi hifzil lisan, yang artinya keselamatan manusia bergantung pada kemampuan menjaga lisannya. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Maka berhati-hatilah dalam kita berkata-kata. Hati-hati saat kita berkata-kata, khawatirnya menyinggung orang lain, khawatirnya menyakiti orang lain. Maka Allah mengingatkan kepada kita semuanya dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 70. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Berarti lisan ini dapat menentukan keimanan kita. Lisan ini dapat menentukan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin kita bisa menjaga lisan, maka dia semakin beriman.
Semakin bisa menjaga lisan, maka dia semakin bertakwa. Maka kita sebagai seorang muslim, marilah kita berkata yang baik agar tidak menyakiti orang lain dan tidak mengganggu orang lain, karena itulah ciri muslim yang baik. Rasulullah juga bersabda, seorang muslim adalah seseorang yang orang muslim lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Hadis riwayat Bukhari. Maksudnya, berkata yang baik, berbicara yang baik, agar tidak menyakiti hatinya, agar tidak menyinggung hatinya. Kenapa? Karena saat lisan ini menggores luka di hati orang lain, maka ada catatan luka yang kita torehkan di hati orang lain. Ada pepatah mengatakan, satu peluru dapat menembus satu kepala. Tapi jika perkataan yang kita keluarkan menyakiti hati orang lain, maka bisa jadi perkataan yang kita keluarkan tadi dapat menembus 10 kepala manusia. Karena begitu besarnya efek dari lisan apabila tidak dijaga, maka berhati-hatilah dalam berkata-kata. Mulai saat ini, marilah kita berkata yang baik, jangan mencemooh, jangan mengadu domba, jangan menyakiti, jangan saling mencela, jangan berbohong, jangan berkata yang tidak pantas. Jangan menghina orang lain, agar lisan kita tetap terjaga, sehingga kita mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di antara hal yang dapat merusak pahala puasa kita adalah tidak terjaganya lisan kita. Semoga Allah senantiasa membimbing kita untuk senantiasa berkata yang baik dan berkata yang benar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.